Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Apakah Itu Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sersan Aryono, dengan semua pengalamannya di kepolisian, selalu menganggap dirinya kebal terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Ia hidup di antara fakta, laporan, dan prosedur, bukan di antara legenda dan tahayul. Pengabdiannya bertahun-tahun di berbagai wilayah Yogyakarta telah menanamkan pragmatisme yang mendalam. Malam itu, pukul 7, ia mendapat tugas penting ke Prambanan. Setelah menyelesaikan urusan surat menyurat, Aryono memutar balik motornya. Ada rasa lega. Tugasnya selesai dan ia bisa segera pulang ke Godean, kembali ke rutinitas malam yang damai. Namun di daerah Jetis, dekat percetakan KR Kalitirto, kedamaian itu terenggut. Seorang gadis berdiri di tepi jalan. Seragamnya putih bersih, kontras mencolok dengan kegelapan. Wajahnya pucat, nyaris tak berekspresi, seperti topeng porselen yang retak. Ia melambaikan tangan dengan gerakan yang terasa terlalu pelan. Aryono menghentikan motornya. Instingnya sebagai pelayan masyarakat bergerak. Gadis itu mendekat. "Bapak polisi, saya boleh menumpang ke orah kota?" Suaranya datar, tanpa emosi, seperti rekaman yang diputar ulang. Aryono mengangguk. "Silakan, Mbak. Tapi malam-malam begini, Mbak kerja di mana?" Gadis itu langsung duduk di jok belakang. Aryono belum sempat menoleh sepenuhnya ketika ia merasakan beban. Namun yang paling mengerikan bukanlah beban itu. Begitu gadis itu duduk, gelombang dingin yang amat menusuk langsung merambat dari jok motornya, menembus jaket tebal dinasnya, dan menusuk tulang punggungnya hingga ke ulu hati. Dingin itu berbau apek, seperti aroma lembab dari tanah yang baru digali. Aryono mencoba mengabaikannya. Mungkin ban bocor. Mungkin udara malam terlalu dingin. Ia mencoba lagi berbicara. "Mbak mau turun di mana tepatnya? Rumah sakit?" Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang tebal dan dingin. Aryono melirik ke kaca spion tengah. Ia terkejut. Meskipun motornya bergetar dan lampu jalan menyorot dari belakang, pantulan gadis itu tampak kabur dan buram, seperti lukisan cat air yang terkena hujan. Seragam putihnya tampak tidak memiliki lipatan, seolah terbuat dari kain yang ditiup angin. Rasa takut mulai menjalar, tapi Aryono mencoba bersikap profesional. "Aku harus mengantarnya, ini tugasku." Ia mulai mempercepat laju motornya, berharap rasa takut itu akan hilang bersama angin malam. Namun semakin cepat ia melaju, semakin kuat hawa dingin itu menempel di punggungnya. Ia merasa seperti membonceng sebongkah es yang perlahan mencair dan meresap ke dalam dirinya. Saat mereka melewati Tugupal Putih, keanehan memuncak. Aryono tiba-tiba mendengar suara air menetes yang berulang-ulang, seolah gadis itu basah kuyup. Ia menolehkan sedikit kepalanya ke samping, dan di bahu seragam putih gadis itu, ia melihat rambut panjang hitam yang tampak basah dan menempel kaku. Tiba-tiba, bisikan dingin yang kini terdengar lebih mirip desahan daripada suara manusia, mencapai telinganya. "Bapak, saya sudah sampai." Mereka berada tepat di tengah jembatan Gondolayu. Aryono mengerem mendadak. Ia menoleh ke belakang, bersiap mengucapkan hati-hati pada penumpangnya. Namun jok motornya kosong.
kali ini bukan hanya menghilang, ada jejak. Di jok yang tadi diduduki gadis itu dan sedikit merembes ke jaket kulit Aryono, ada noda air coklat pekat yang tampak seperti tanah liat yang larut. Aryono melompat dari motornya. Jantungnya berdetak kencang seperti drum. Ia menyonter sekeliling jembatan yang lengang. Tidak ada gadis berseragam putih, tidak ada yang berjalan kaki, hanya keheningan total. Namun saat senter itu diarahkan ke pagar pembatas jembatan yang berkarat, Aryono melihat pemandangan yang membuat perutnya mual. Di pagar itu, ada 5 bekas sidik jari berwarna coklat pekat, seperti gadis itu sempat mencengkeram pagar sebelum menghilang. Tapi yang paling mengerikan, sidik jari itu tampak terlalu panjang dan kurus untuk ukuran manusia normal. Aryono tidak perlu bertanya kepada warga. Jembatan Gondolayu memang terkenal angker, tempat di mana keputusasaan berakhir. Seketika ia teringat pada cerita lama tentang arwah yang tenggelam. Mereka akan terus-menerus merasa basah dan dingin. Ia menyadari ia tidak hanya membonceng arwah korban bunuh diri. Gadis itu pasti tercebur dan tenggelam. Dan 5 jari panjang itu mungkin adalah sisa-sisa kuku yang berusaha mencengkeram tepi jembatan, meminta pertolongan terakhir sebelum akhirnya terbawa arus. Aryono bergegas kembali ke motornya. Ia tidak mengendarai motor, ia melarikan diri dari tempat itu. Sepanjang sisa perjalanan ke Godean, ia tidak lagi merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia merasakan hal yang lebih buruk, rasa bersalah yang menyesakan. Ia merasa seolah-olah dalam perjalanan singkat itu, arwah gadis itu telah menceritakan kisah tragisnya, dan ia, Sersan Aryono yang logis, tidak dapat berbuat apa-apa selain menjadi saksi bisu di tengah malam yang dingin. Sejak malam itu, Aryono tak pernah berani mencuci jaket dinasnya yang ada noda coklat pekat itu, meskipun ia mencoba. Setiap ia mencium noda itu, ia selalu mencium bau samar air sungai yang bercampur tanah basah. Sebuah pengingat abadi tentang penumpang yang ia bonceng dari dunia lain. Setelah malam mencekam itu, Sersan Aryono tidak bisa kembali normal. Logikanya hancur. Ia mulai sering melamun, dan mata orang-orang di kantornya menangkap kegelisahan yang tak biasa pada dirinya. Ia mencoba mencuci jaket dinasnya berulang kali, dengan sabun paling keras sekalipun. Noda air coklat pekat di punggung jaketnya menghilang. Tetapi bau apek tanah basah dan sungai itu tidak. Aroma itu seolah melekat pada pori-pori kain. Bahkan terkadang Aryono bersumpah ia bisa mencium bau itu di udara, di ruang kerjanya yang kering. Setiap kali ia tidur, ia selalu terbangun tepat pukul 3 dini hari, merasa punggungnya dingin sekali, seolah ada yang baru saja meletakkan tangan es di sana. Aryono tahu ia tidak bisa membiarkan misteri ini menggantung. Sebagai seorang polisi, tugasnya adalah mencari kebenaran. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan pribadi, memanfaatkan koneksi lama di Polsek Gondolayu dan polsek sekitarnya. Ia meminta akses ke arsip lama kasus bunuh diri di Jembatan Gondolayu, fokus pada 5 tahun terakhir. Ia mencari korban perempuan yang terkait dengan seragam putih, perawat, atau bidan yang tenggelam di sungai di bawah jembatan.
Setelah berminggu-minggu menelusuri berkas usang dan berita koran lama, ia menemukan satu kasus yang sangat cocok. Nama korban itu Siska, seorang perawat muda yang bertugas di sebuah rumah sakit swasta di utara kota. Siska menghilang 4 tahun lalu. Ia ditemukan meninggal akibat penggelam di Sungai Code, beberapa ratus meter dari jembatan Gonggolayu. Yang paling mengejutkan, laporan saksi mata menyebutkan Siska terakhir terlihat mengenakan seragam putih lengkap dan ia mengalami depresi berat sebelum menghilang. Penemuan foto dan sidik jari. Aryono berhasil melacak alamat lama keluarga Siska. Dengan dalih penyelesaian kasus lama, ia menemui ibu Siska yang tampak sangat rapuh. Saat ibu Siska menunjukkan foto terakhir putrinya, Aryono merasakan dejavu yang kuat. Itu adalah gadis yang sama persis yang ia bonceng. Dengan mata kosong yang sama, namun kejutan sebenarnya datang ketika Aryono melihat telapak tangan Siska di foto. Aryono memperhatikan sesuatu yang unik. Jari-jari Siska, terutama jari tengah dan manis, memang terlihat lebih panjang dan kurus dari rata-rata. Sebuah kelainan fisik ringan yang tidak ia sadari saat memboncengnya. Tiba-tiba, kenangan itu kembali. 5 sidik jari panjang di pagar jembatan. Itu adalah sidik jari Siska yang mati berusaha mencengkram tepi jembatan sebelum jatuh. Pertemuan di tempat peristirahatan terakhir. Berasa kebenaran sudah hampir utuh, Aryono memutuskan untuk mengambil langkah spiritual. Ia harus mengakhiri rasa bersalah dan hubungan dingin ini. Ia mencari tahu lokasi makam Siska. Malam Jumat berikutnya, setelah dinas, ia menuju kompleks pemakaman di pinggiran kota, membawa seikat bunga melati dan sebotol air. Di depan nisan Siska yang sederhana, Aryono duduk diam. Ia meletakkan bunga itu dan menuangkan air sambil membaca doa sebisanya. Dalam keheningan malam di pemakaman itu, Aryono memejamkan mata dan berbisik, "Siska, saya Sersan Aryono. Saya minta maaf karena malam itu saya tidak menyadari siapa yang saya bonceng. Maafkan saya tidak bisa menolongmu lebih cepat." Tiba-tiba, angin dingin yang familiar berhembus melintas tengkuknya. Suara bisikan yang serak dan dingin itu muncul lagi, bukan di telinga, tetapi seolah di dalam kepalanya. Dingin, sangat dingin. Saya hanya ingin pulang, tapi saya tidak sampai. Aryono membuka mata. Ia melihat bayangan putih sekilas di balik pohon Kamboja tua. Namun kali ini, bukan rasa takut yang dominan, melainkan rasa iba. Ia mengerti, arwah Siska terus mencoba pulang, tapi ia hanya bisa sampai di jembatan Gonggolayu, titik di mana hidupnya terputus. "Mbak Siska, kamu sudah di tempat yang benar sekarang. Kamu sudah di rumah, di tempat peristirahatanmu. Sudah tidak ada jalan yang harus ditempuh." Aryono mengambil beberapa lembar tanah basah dari makam Siska, membungkusnya dalam sapu tangan. Ia berjanji akan mengembalikan tanah ini ke lokasi di mana Siska pertama kali naik ke motornya di Jetis. Sejak saat itu,
Hawa dingin yang selalu menyelimuti punggung Aryono menghilang. Bau apek tanah dan sungai di jaketnya pun lenyap. Sersan Aryono tidak pernah lagi membonceng sosok misterius. Pengalaman itu tidak hanya mengubahnya menjadi pribadi yang lebih sensitif dan berhati-hati, tetapi juga mengajarkan sebuah pelajaran mendalam. Terkadang, tugas seorang polisi tidak hanya tentang menegakkan hukum dunia, tetapi juga tentang memberikan kedamaian terakhir bagi mereka yang pergi dengan penyesalan dan belum menemukan jalan pulang. Ia kembali menjadi Sersan Aryono yang tegas, tetapi kini ia membawa pemahaman baru tentang batas antara hidup dan mati di setiap patroli malamnya. Sekian cerita yang kami bawakan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam cerita ini, dan bagi yang ingin berbagi cerita mistis dan ingin dibawakan di channel Apakah Itu Channel, kirim saja ceritanya di alamat atau link yang ada di deskripsi. Silakan isi di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.